Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai distribusi diskrit. Next. Untuk anggotanya, yang pertama ada Ada saya Roy Setiawan dengan NPM 22145. Selanjutnya ada saya Raditya Damara Prananto dengan NPM 22168. kemudian saya Rania Siva Nurlaili, NPM 22175. Saya Reven Deva Harton Putra, NPM 22183. Saya Bayan Ningrat, NPM 22189. Oke, yang pertama ada diskrit uniform atau diskrit seragam, yaitu adalah salah satu jenis distribusi diskrit yang mana merupakan distribusi diskrit yang paling sederhana karena peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Jadi grafiknya seperti ini. Untuk rumus-rumusnya seperti ini, di mana N adalah jumlah ruang sampel, X adalah isi ruang sampel, kemudian ada rata-rata, dan simpangan baku. Contoh soalnya, terdapat sebuah dadu yang akan dilemparkan. Berapa peluang setiap angka muncul? Tentukan rata-rata dan variansinya. Karena kita tahu isi ruang sampelnya ada 6, yaitu mata dadu bermata 1, 2, sampai 6. Jadi dari N-nya adalah 6. Kita masukkan ke rumus seperti ini. Untuk rata-ratanya kita jumlahkan semua isi dari ruang sampelnya, kita bagi jumlahnya yaitu 6, ketemu 3,5, kemudian untuk variansinya seperti ini, hasilnya 2,916. Kemudian ada diskrit binomial. Distribusi binomial adalah suatu model distribusi probabilitas untuk suatu percobaan yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Dalam model binomial, setiap percobaan dianggap independen satu sama lain dan probabilitas keberhasilan atau kegagalan adalah tetap untuk setiap percobaan. Berikut adalah rumusnya serta keterangan rumusnya. Next. Kemudian ada contoh soal, jika 12 orang dipilih secara acak, berapa probabilitas 4 orang diantaranya yang mengunjungi dokter 2 bulan lalu? Penyelesaiannya seperti ini, P sama dengan 12, X sama dengan 4, P sama dengan 25, Q sama dengan 35. Maka P dalam kurung XN sama dengan NN kurangi X kali P pangkat XQ pangkat N min X. Kemudian ada P dalam kurung P12 sama dengan 128 faktorial 4 faktorial kali 25 pangkat 4 kali 35 pangkat 8 sama dengan 0,213. Kemudian diskrit multinomial. Bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K macam hasil dengan peluang, maka distribusi peluang peubah acak yang menyatakan banyak terjadinya dalam usaha bebas ialah seperti rumus yang tertera di situ. Next. Distribusi ini diberi nama distribusi multinomial karena suku dalam penguraian multinomial P1 tambah P2 tambah titik-titik hingga ditambah PK pangkat N. Berpadanan dengan semua kemungkinan nilai F dalam kurung X1, X2 hingga XK dan P1, P2 hingga PK dan N. Next. Contoh soalnya, bila dua dadu dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapat jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali? Sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Untuk penyelesaiannya, misalkan kejadian berikut menyatakan E1
yaitu jumlah 7 atau 11 muncul, E2 yaitu pasangan bilangan yang sama muncul, EK yaitu baik pasangan yang sama maupun jumlah 7 atau 11 tidak muncul. Peluang masing-masing kejadian di atas ialah P1 sama dengan 2/9, P2 sama dengan 1/6, dan P3 sama dengan 11/18. Nilai ini tidak berubah selama ke-6 usaha dilakukan. Dengan menggunakan distribusi multinomial dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, maka diperoleh peluang yang ditanyakan F dalam kurung 2, 1, 3, 2/9, 1/6, 11/18, dan 6 sama dengan 6 dibagi 2, 1, 3, kemudian dikali 2/9 pangkat 2, dikali 1/6 pangkat 1, dan dikali 11/18 pangkat 3. Hasilnya yaitu 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial dikali 2 pangkat 2 dibagi 9 pangkat 2 dikali 1/6 dikali 11 pangkat 3 per 18 pangkat 3 dan mendapatkan hasil 0,1127. Next. Oke, selanjutnya ada diskrit hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi peluang berubah acak hipergeometrik X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung K bernama sukses dan N min K bernama gagal. Oke, di sini ada rumusnya yaitu H dalam kurung X titik koma N besar koma N kecil koma K sama dengan dalam kurung K X dalam tutup kurung buka kurung N min K per N min X tutup kurung per N besar per N kecil. Kemudian sini ada X sama dengan 0,1,2 sampai dengan N. Next. Di sini ada contoh soal. Dalam suatu gedung terdapat 60 dus obat-obatan, di mana diketahui 10 dus diantaranya rusak. Dari gudang tersebut diambil sebanyak 15 dus secara acak. Berapa? Yang pertama yaitu peluang terdapat 12 dus yang baik. Kedua, peluang paling sedikit terdapat 10 dus yang baik. Ketiga, peluang paling banyak terdapat 9 dus yang rusak. Keempat, peluang terdapat antara 5 sampai dengan 10 dus yang baik. Sini ada penyelesaian. Diketahui bahwa N sama dengan 60, K sama dengan 50, N sama dengan 15. Di sini kita peroleh. Ini yang A, P dalam kurung X sama dengan 12 sama dengan 50 per 12 tutup kurung 10, 15 kurangi 12 per 60, 15 sama dengan 0,273. Di sini yang B, P dalam kurung X lebih besar sama dengan 10 sama dengan sigma 15 X sama dengan 10 sama dengan langsung ke perhitungannya saja 0,0487 ditambah 0,1475 ditambah 0,2739 ditambah 0,3002 ditambah 0,1763 ditambah 0,0423 sama dengan 0,9889. Untuk yang C, langsung ke perhitungan sama dengan 1 min P dalam kurung X sama dengan 10 sama dengan 0,99 dan D, P buka kurung 5 X 10 sama dengan sigma 9 X sama dengan 6, terus langsung ke hasilnya 0,0112. Next. Berikutnya adalah diskrit Poisson. Poisson dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Distribusi ini pertama kali diperkenalkan oleh
Siemens-Poisson dan diterbitkan bersama teori probabilitasnya pada tahun 1838 dalam karyanya Exercises sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile. Karyanya memfokuskan peubacaan yang menghitung antara lain jumlah kejadian diskrit, kadang juga disebut kedatangan yang terjadi selama interval waktu tertentu. Next. Definisi, apabila nilai harapan kejadian pada satu interval adalah lambda, maka probabilitas terjadi peristiwa sebanyak K kali. Maka sama dengan E adalah basis logaritma natural, K adalah jumlah kejadian satu peristiwa, kurangi peluang yang diberikan oleh fungsi ini, K adalah faktorial dari K, lambda adalah bilangan real positif sama dengan nilai harapan peristiwa yang terjadi dalam interval tertentu. Next. Contoh soal, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari A 7 pelanggan, B 5 pelanggan. Diketahui P sama dengan 50 per 10.000 sama dengan 0,005. N sama dengan 1.000. Jawab P dalam kurung X sama dengan 7, P dalam kurung X sama dengan 7 sama dengan 526,4021 per 5040. P dalam kurung X sama dengan 7 sama dengan 0,1044. Yang B, P dalam kurung X sama dengan 7 sama dengan 21,0561 per 120. P dalam kurung X sama dengan 7 sama dengan 0,1755. Next. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 18, kelompok kami tentang discrete continue tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.